Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat siang. Oke, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke. Ibu absen dulu ya. Amalia Tusada, Hadiro. Mbak Agil Hestiana, Hadiro. Mbak Tika Hanum, Hadiro. Mbak Fariko, Hadiro. Mbak Ati Munira, Mbak Muntasira. Oke, hadir semuanya ya. Oke, materi kita pada hari ini adalah melanjutkan bab kemarin, fikih muamalah. Nah, bab selanjutnya adalah tentang riba. Dari teman-teman ada yang pernah berhutang belum seumur hidup? Pernah. Apakah kalian menerapkan prinsip ada bunganya? Ikhlas. Dari kalian ada yang punya bank? Berarti kalian asing nggak sama yang namanya riba? Ya. Ada yang bisa menjelaskan riba di sini? Pas baru jawabannya riba. Uang tambahan, uang lebihan, betul. Riba itu adalah kelebihan dana yang biasanya kalau kita pinjam, gitu ya. Oke, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang apa itu riba, jenis riba dan lain sebagainya. Oke, materinya yang pertama akan dijelaskan oleh Miss Ida. Silakan Ida. Oke, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian dari riba itu sendiri. Apa sih itu riba? Riba itu berasal dari bahasa Arab yang berarti ar-riba. Ar-riba itu artinya adalah tambahan atau kelebihan. Nah, untuk menurut istilah, riba adalah tambahan pada modal uang yang dipinjamkan dan harus syarat diserahkan oleh piutang sesuai jangka waktu peminjaman dan presentasi yang ditetapkan. Siapa di sini tahu contoh dari riba itu sendiri? Pinjam bank. Kenapa di bank itu termasuk hukum riba? Karena bunganya. Ya, karena kalau misalkan pinjam, nggak bisa pinjam 1 juta, harus mengembalikan 1.500.000. Jadi riba itu contohnya banyak. Salah satunya adalah peminjaman dari bank. Nah, terus yang kedua kita akan membahas tentang dalil tentang riba. Siapa yang tahu dalil tentang riba di dalam Al-Quran? Belum tahu. Oke, aku akan memberikan salah satu dalil yang menjelaskan tentang riba, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Mari kita membaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 275. Wahid Isnani Salasa. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain di dalam Al-Quran, Rasulullah juga mengingatkan dengan tegas larangan riba, yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, yaitu orang yang menuliskan atau orang yang menyaksikannya. Seterusnya Nabi bersabda, mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari kedua dalil tersebut
Dapat disimpulkan bahwa riba merupakan hal yang diharamkan atau dilarang keras dalam agama Islam, karena riba sendiri sangat merugikan bagi orang yang berhutang, sedangkan yang menghutangi akan semakin kaya dan menginjak orang miskin. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Listiana. Baik anak-anak, sekarang kita memasuki materi macam-macam riba. Dari kalian apakah sudah tahu apa macam-macam riba? Belum. Oke, Ibu akan menjelaskan macam-macam riba. Jadi macam-macam riba itu ada 4, ya. Oke, Ibu akan tuliskan macam-macam riba. Oke anak-anak, yang pertama itu ada riba fadl, ya. Yang kedua ada riba nasi'ah, yang ketiga ada riba qardi, dan yang keempat ada riba ya. Oke, jadi di sini macam-macam riba itu ada 4 anak-anak. Yang pertama itu ada riba fadl. Kalian pernah mendengar belum apa yang dimaksud dengan riba fadl? Belum benar ya? Jadi riba fadl itu adalah tukar menukar barang yang sejenis maupun berbeda. Misalkan Mbak Ati itu meminjam ke Mbak Amalia Sa'adah, misalkan meminjamkan kurmanya itu jenisnya itu sedang. Nah, ketika Mbak Amalia Sa'adah nanti mengembalikannya itu dengan kurma yang kualitasnya bagus. Nah, Mbak Amalia itu mengembalikannya dengan 2 kg. Tadi pinjamnya 1 kg, mengembalikannya 2 kg. Jadi yang 1 kg itu namanya adalah riba fadl. Dan yang kedua itu ada riba nasi'ah, teman-teman. Nah, riba nasi'ah itu adalah tukar menukar barang juga, baik secara jual beli ataupun yang lainnya. Nah, kalau jual beli misalkan seperti ini, Mbak Atiko misalkan membeli jam tangan, lalu si Mbak Mbak Fariko itu menjadi seorang penjual, ya, menjual jam tangan lalu memberikan tempo waktu. Nah, riba nasi'ah itu memberikan tempo waktu. Misalkan harganya jam tangan itu 100.000. Nah, dikasih waktu temponya misalkan 1 tahun, ya. Itu dalam 1 tahun nanti Mbak Atiko itu membayar dengan harga 120.000, misalkan seperti itu. Nah, yang 20.000 itu adalah riba nasi'ah, ya. Selanjutnya itu ada riba qardi. Nah, riba qardi ini adalah misalkan tadi, ya, boleh satu maju ke depan dan 2 anak maju ke depan untuk sebagai contoh. Mbak Agi boleh sama Mbak Fariko minta tolong untuk maju. Ya, misalkan ini Mbak Agi meminjam uang ke Mbak Fariko. Misalkan ini pinjamnya 20.000. Ya, gitu ya. Pinjam uang 20.000, lalu Mbak Agil ini mengembalikan uangnya lebih dari 20.000, misalkan 1.000. Nah, mengembalikannya itu 21.000. Jadi yang 1.000 ini namanya riba qardi. Nah, selanjutnya boleh Mbak duduk. Ya. Yang terakhir itu ada riba yang. Teman-teman ada yang tahu apa itu riba yang? Tidak tahu. Jadi
kalau riwayat itu misalkan seperti ini, ibu menjadi seorang penjual. Nah, itu bisa dilaksanakan antara penjual dan penjual, antara penjual dan pembeli. Misalkan di dalam suatu tempat yang serah terimanya itu sudah berbeda tempat. Nah, setelah itu, misalnya kalau ibu menjadi seorang penjual, ya, nanti ada yang membeli. Misalkan ada yang membeli datang, setelah itu menawarkan barang ke ibu, ya. Setelah itu orang yang membeli itu pindah tempat. Nah, kalau pindah tempat itu menawarkan, namun kita tidak isi ibu tidak membolehkan harga yang ditawarkan tersebut. Nah, setelah itu si pembeli itu pergi, ya, pergi lalu memanggil ulang. Misalkan saya memanggil Mbak Agil sebagai contoh pembeli, ya. Mbak Agil boleh ke sini untuk membeli barang yang Anda tawar tadi. Nah, itu namanya riba, ya. Oke, jadi teman-teman sudah tahu ya macam-macam riba itu ada berapa tadi? 4. Apa aja? Riba fadl, nasiah, Jadi riba itu ada 4 yang ada 4 macam, ya. Oke, selanjutnya memasuki materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sarah. Oke, di sini jadi setelah mengetahui seberapa besar sih penyebab diharamkannya riba, di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menghindari riba tersebut. Yang pertama yaitu ada berilmu dulu sebelum berniagara atau berjual beli atau membeli. Misal di sini contohkan di zaman sekarang kan teknologi sudah canggih, ya. Seperti Shopee, Mbak Agil main Shopee? Iya. Iya. Jadi di situ misal Mbak Agil menjual barang-barang pakaian, mungkin Mbak Agil menjual pakaian, di situ nanti Mbak Agil tuh harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu sebelum praktek jual belinya, karena jika tidak itu akan menyebabkan Mbak Agil itu mungkin akan memakan riba atau memiliki rezeki yang tidak halal karena belum mengetahui ilmu yang terkait riba tersebut. Yang kedua yaitu menghindari bahayanya riba. Jadi di sini dengan teman-teman mengetahui bahayanya riba, di situ akan enggan untuk terjerumus ke dalam riba. Yang ketiga yaitu tidak bermudah-mudahan dalam berhutang. Sekarang Ibu tanya, di sini teman-teman lebih mementingkan kebutuhan teman-teman atau keinginan teman-teman? Kebutuhan. Dari situ kita bisa tahu mana yang harus kita prioritaskan. Dari situ kita bisa sedikit mengurangi bahayanya dari riba tersebut, menghindari dari tidak mudah-mudahan dalam berhutang. Dan yang terakhir ini berkaitan dengan yang tadi sebelumnya, antara kebutuhan dan keinginan, yaitu selalu memiliki sifat qanaah. Ada yang tahu apa itu qanaah? Merasa cukup dan memperbanyak doa. Kemudian ada 5 diharamkannya riba. Yang pertama yaitu teman-teman bisa dari diharamkannya riba itu bisa mendapatkan hikmah, membebaskan kelindasan ekonomi seseorang. Yang kedua yaitu membebaskan sifat malas kita sebagai umat muslim. Yang ketiga yaitu menghindari dari perilaku atau kerusakan diri. Dan yang terakhir yaitu menghindari perilaku dolim. Oke, baik. Sekarang kita sudah mempelajari apa sih pengertian dari riba, apa macam-macam riba, dalilnya apa, hikmahnya, dan larangannya itu hukumnya apa, seperti itu, ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk membagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini Ibu punya media, yaitu namanya komik, ya. Ada yang pertama berjudul Kotor atau Iman, dan yang kedua yaitu ringankan dompet, hindari hutang. Oke, sekarang dibagi menjadi 2 kelompok. Boleh gabung yang sebelah kanan kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Nah, komik ini sebenarnya untuk apa, Bu? Ada yang bertanya seperti itu, ya. Mungkin belum tahu sebenarnya itu nanti, ya. Di dalam komik itu ada sebuah permasalahan, ya. Permasalahan yang ada di masyarakat anak-anak.
dalam situ, cari solusinya apa yang ada di dalam komik tersebut. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Apa namanya? Oke, baik. Sekarang kita sudah mempelajari apa sih pengertian dari riba, apa macam-macam riba, dalilnya apa, hikmahnya dan larangannya itu hukumnya apa, seperti itu ya. Sekarang Ibu minta kalian untuk membagi menjadi 2 kelompok. Nah, di sini Ibu punya media, yaitu namanya komik ya. Ada yang pertama berjudul Motor atau Iman, dan yang kedua yaitu Ringankan Dompet Hindari Hutang. Oke, sekarang dibagi menjadi 2 kelompok. Boleh gabung yang sebelah kanan kelompok 1 dan yang sebelah kiri kelompok 2. Nah, komik ini sebenarnya untuk apa, Bu? Ada yang bertanya seperti itu ya. Mungkin belum tahu sebenarnya komik itu nanti ya. Di dalam komik itu ada sebuah permasalahan ya, permasalahan yang ada di masyarakat anak-anak. Setelah itu nanti kalian diskusikan yang ada di dalam situ, cari solusinya apa yang ada di dalam komik tersebut. Oke, bisa dikerjakan sekarang. Apa namanya? Jadi di komik itu kalian analisis ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup tidak? 5 menit cukup. Oke, boleh didiskusikan, dianalisis di dalam komik tersebut ya. Gimana? Apakah ada kesulitan, Mbak? Bagaimana, Mbak? Ada kesulitan? Oke. Nanti kalian jika sudah menyelesaikan mengerjakannya, kalian satu kelompok nanti ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Anak-anak Sudah. Oke. Siapa yang mau presentasi dahulu? Dari kelompok ya, dua. Oke, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan menganalisis dari komik yang berjudul Ringankan Dompet Hindari Hutang. Jadi analisis dari komik ini yaitu bahwa hutang itu tidak diharamkan, tetapi yang diharamkan itu adalah riba. Nah, jadi kita jangan berhutang untuk hal-hal yang konsumtif. Nah, terus juga jika ingin sesuatu itu jika tidak punya uang, maka kita harus meraih dulu atau menabung. Oke, jadi kalau hutang itu diperbolehkan, tapi itu tidak baik. Sebaiknya kita harus dulu ya, sebaiknya. Tapi kalau riba itu jelas haram. Seperti itu kesimpulan dari analisis kami. mungkin dari kelompok yang lain ingin bertanya ke kelompok 1. Tidak. Oh, tidak. Ya. Jadi di sini adalah kita jangan bermudah-mudah itu dalam hutang, kecuali memang dalam perjalanan teman-teman. Ya, Karena sudah. berhutang itu bisa membuat kita celaka. Boleh? Jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, boleh duduk ke tempat masing-masing, Mbak. Selanjutnya untuk kelompok 1, silakan presentasi hasil diskusi kalian. Akan mempresentasikan hasil dari hasil kelompok kami.
juga yang ini lihat di pamflet kalau ada angsuran motor murah, tapi dijelaskan dengan ini karena untuk kredit itu hukumnya riba, banyak ribanya. Jadi ini disadarkan oleh cewek ini kalau riba itu dilarang dan dibenci oleh Allah. Jadi yang penting mengutamakan kebutuhan dulu daripada harus menuruti gengsi. Seperti itu. Betul. Sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Oke teman-teman, jadi setelah kita mempelajari tentang materi riba pada hari ini, apakah ada pertanyaan dari kalian? Sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya. Jadi hukum dari riba itu apa? Haram. Nah, riba itu haram. Jadi selain kita sebagai umat Islam sebaiknya menghindari atau menjauhi riba tersebut. Salah satu dari cara menghindari atau menjauhi riba tersebut adalah yang paling mudah adalah kita tidak mudah untuk berhutang. Ya, betul sekali. Oke, setelah kita menganalisis tentang komik, kita dapat menambah pengetahuan kita tentang riba, bahwa riba itu haram dan kita juga harus berhati-hati untuk berhutang karena takutnya kita juga termasuk dalam riba tersebut. Dan kita juga tidak boleh berhutang untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Oke, berhubung waktu sudah siang, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Sekian dari Ibu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.